Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Ender Majid. Pada konten kami ini sengaja kami buat satu video terbuka untuk Mas Gibran. Oleh karena ada beberapa hal yang perlu diingat oleh Mas Gibran kalau dia punya kesempatan untuk menonton video kami, bahwa kami mengamati dari semua perhelatan Pilpres 2024 ini, semua carut marutnya dari pertama saat Mas Gibran ini dideklarasikan sebagai calon wakil presiden. Sejak saat itu kami menilai bahwa Mas Gibran ini sungguh tidak punya satu etika yang baik dalam berdemokrasi. Dia tidak punya cukup etika politik yang memadai sehingga kalaupun ke depan dia ini menjadi satu pemimpin bangsa, maka bangsa ini akan salah jalan, akan salah urus. Video terbuka ini dimaksudkan untuk seluruh pemuda di seluruh Indonesia, untuk dimaksudkan kepada seluruh pemuda yang ada di tanah air menonton, menyaksikan atas klaim yang telah dilakukan oleh Mas Gibran bahwa seluruh kaum muda akan mendukung dan mencoblos Mas Gibran karena dia adalah sebagai perwakilan kaum muda. Kami akan di sini membantah, kami akan di sini menyanggah apa yang disampaikan oleh Mas Gibran bahwa saya pemuda, saya pantang pilih Anda sebagai calon wakil presiden. Saya pemuda, saya pasti saya tidak akan mendukung Anda sebagai calon wakil presiden. Karena jangan Anda mengklaim bahwa seluruh pemuda, seluruh kaum muda, seluruh muda-mudi yang ada di tanah air ini itu akan otomatis mendukung Anda sebagai calon wakil presiden. Oleh karena Anda telah memberikan mereka harapan bahwa Anda adalah sebagai perwakilan muda. Karena Anda muda, maka Anda klaim seluruh masyarakat Indonesia yang masih muda bahwa mereka harus memilih Anda. Baik, Anda ini yang benar aja, Mas, bahwa pemuda memang masih produktif untuk berpolitik. Tetapi sepanjang yang kami amati dalam sejarah dan histori Anda, rekam jejak Anda, kami sangat tahu betul bahwa Anda sebenarnya adalah sebagai pewaris, bukan perintis. Sementara di beberapa belahan bumi yang ada di Indonesia yang kita huni, bahwa hampir rata-rata semua pemudanya adalah sebagai perintis. Seluruh pemuda ini tidak mempunyai satu privilege bahwa mereka adalah sebagai pewaris dari apa yang menjadi milik Bapak. Karena Bapaknya presiden, maka Anda. Jadi Anda itu punya privilege bahwa Anda, karena Anda punya orang tua yang kebetulan presiden, lalu Anda dengan niat Anda yang jahat, Anda memanfaatkan itu untuk mengeksplorasi keinginan Anda untuk masuk dalam dunia politik. Ini tentu saja tidak fair. Tidak fair bagi seluruh pemuda yang ada di tanah air. Anda tidak punya rekam jejak. Anda sebagai pemuda pada umumnya. Sekali lagi, Anda punya privilege bahwa karena Anda presiden, Anda punya privilege itu. Anda memiliki hampir segala yang tidak dimiliki oleh seorang pemuda. Karena itu, pemuda yang mempunyai satu kesepemahaman, mari kita bangun satu kesepahaman bahwa Mas Gibran sebenarnya bukanlah satu representasi kita. Gibran bukanlah sebagai satu perwakilan kita, bukanlah satu utusan kita untuk menjadi wakil presiden. Karena apa? Karena yang pertama bahwa Gibran tidak punya sejarah. Dia pernah menderita. Tentu kita tidak mendoakan untuk pemuda Indonesia ini menderita, tapi dia tidak punya penderitaan. Sekarang pertanyaannya, penderitaan apa yang dialami oleh Mas Gibran ini? Seperti apa yang dialami oleh kebanyakan pemuda di tanah air. Anda tidak punya rekam jejak. Misalkan Anda pernah mengawal aspirasi masyarakat di mana? Apakah Anda pernah turun berdemonstrasi? Apakah Anda pernah mengawal? Apakah Anda pernah turun langsung demo untuk mengawal aspirasi masyarakat? Tidak pernah. Anda punya privilege. Maka pemuda yang sadar, pemuda yang punya intelektual, pemuda yang perintis hari ini, ya kita mau serahkan kepada pemuda karabitan, pemuda yang sengaja diorbit hanya untuk mendapatkan kekuasaan semata.
hanya untuk mendapatkan jabatan semata-mata, jabatan yang diwariskan kepada dari seorang presiden, dari seorang bapaknya tentunya. Maka Mas Gibran, karena Anda telah mengklaim bahwa suara pemuda adalah suara Anda, kami tentu tidak menerima baik apa yang menjadi argumentasi Anda itu. Karena kami pemuda pantang pilih Anda. Ada hampir ratusan juta orang pemuda yang berdiri di tanah yang sama, di persepsi yang sama, di argumentasi yang sama, bahwa mereka pemuda dan tidak mendukung Anda sebagai calon wakil presiden. Sekali lagi, Anda bukan representasi kami. Maka melalui video terbuka ini kami sampaikan kepada seluruh pemuda di seluruh tanah air, Gibran tidak pernah punya sejarah penderitaan, dia tidak punya sejarah mengawal aspirasi, dia tidak punya sejarah, dia tidak punya rekam jejak berdemonstrasi yang dimiliki oleh hampir seluruh pemuda yang perintis. Sekarang pertanyaan itu kembali kepada Anda sebagai pemuda. Apa iya Anda punya satu level yang sama dengan Mas Gibran? Apa Anda sudah punya satu ketentuan yang sama dengan Mas Gibran? Apakah Anda punya privilege yang sama dengan Mas Gibran? Kalau tidak, ngapain Anda coblos Gibran? Kalau tidak, ngapain Anda mendukung Gibran? Dia bukan representasi kita. Jadi apa yang kami sampaikan ini semata-mata hanya untuk menyadarkan aja sebagian besar kalangan muda supaya kita masuk dalam gelanggang politik. Ya, untuk juga menjadi satu jurisprudensi lah kita ke depan. Bahwa kalau kita masuk politik, ya usahakan kita bukan karena kita mewarisi, usahakan karena bukan ayah kita, ibu kita sebagai pejabat, maka kita terjun dalam dunia politik. Ini tentu saja akan membuang energi. Ya, termaksud apa yang menjadi diskusi kita pada hari ini, apa yang menjadi pembahasan kita pada hari ini. Jadi sekali lagi kami sampaikan bahwa Mas Gibran, silakan Anda maju, tetapi jangan Anda gunakan karena Anda muda, Anda mengklaim bahwa Anda bisa mendapatkan suara mayoritas dari pemuda. Dan terakhir kepada Mas Gibran, supaya Anda sedikit perlihatkanlah Anda punya attitude, Anda punya etika yang baik dalam menjalankan apa yang menjadi misi Anda ke depan. Semuanya memang berakar dari bagaimana orang itu beretika apa tidak, bagaimana kemudian orang itu dia santun atau tidak, bagaimana kemudian orang itu menghargai orang lain atau tidak. Di debat capres kemarin Anda sudah membuktikan, minimal kami di kelompok kami, bahwa Anda bukanlah orang yang mempunyai etika, Anda bukanlah orang yang akan mempunyai sumbangan pikiran ke depan. Anda itu adalah barang rongsok sebenarnya yang sengaja diorbit oleh ayah Anda untuk menjadi beban nasional. Anda beban nasional, Anda itu barang rongsok yang kemudian ke depan akan menjadi beban nasional, beban kami para pemuda. Dan tidak etis kalau Anda dikatakan sebagai beban nasional, sebagai beban kami. Anda, masa kami sebagai pemuda yang rasional, yang sadar, meletakkan seluruh apa yang menjadi harapan kami di pemuda seperti Anda yang pewaris, yang hanya duduk aja, hanya yang tidak punya persiapan mental apa-apa, di belakang pemuda yang hampir setiap hari mencari nafkah, deritanya kehidupan. Anda tidak rasakan.